suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Menurut Davis, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Alternatif lain dalam manajemen risiko adalah perusahaan menanggung sendiri risiko yang muncul atau menahan risiko atau risk retention. Jika risiko benar-benar terjadi, perusahaan menyediakan dana untuk menanggung risiko tersebut. Secara umum, jika risiko mempunyai frekuensi yang sering dengan severity yang rendah, maka alternatif risiko ditahan merupakan alternatif yang paling optimal. Jika risiko mempunyai frekuensi yang kecil, tetapi mempunyai severity yang besar, maka alternatif ditransfer merupakan alternatif yang optimal. Jika frekuensi dan severity tinggi, maka perusahaan bisa dipikir untuk menghindari risiko tersebut. Penggunaan alternatif tersebut perlu dilengkapi dengan pengendalian risiko. Pengendalian risiko berkaitan dengan alternatif risiko seperti berikut ini. 1. Untuk alternatif menahan risiko, maka pengendalian risiko menjadi penting dilakukan. Pengendalian risiko yang baik bisa memperkecil risiko, sehingga alternatif menahan risiko menjadi lebih layak. Kedua, untuk alternatif transfer risiko, pengendalian risiko bisa menurunkan harga yang dibayar untuk mentransfer risiko tersebut. Contohnya, taksi Kelana memilih untuk menahan risiko operasi kendaraannya, maka secara sadar perusahaan merencanakan untuk menahan risiko tersebut. Kemudian selanjutnya ada pengendalian risiko. Untuk risiko yang tidak bisa dihindari, organisasi perlu melakukan pengendalian risiko dengan menggunakan dua dimensi. Yang pertama yaitu dimensi probabilitas dan severity. Kemudian pengendalian risiko bertujuan untuk mengurangi probabilitas munculnya kerugian dan mengurangi severity. Yang pertama yaitu ada teori domino. Menurut teori ini, kecelakaan itu dapat dilihat menurut 5 tahap domino, atau dapat diartikan jika kartu terjatuh, maka akan mendorong kartu yang lainnya terjatuh. Seterusnya sampai kartu domino tersebut terjatuh sampai yang terakhir. Kemudian 5 tahap rangkaiannya yaitu yang pertama ada lingkungan sosial dan faktor bawaan, kemudian ada personal fault, yang ketiga ada unsafe act or physical hazard, yang keempat ada kecelakaan, yang kelima ada cedera. Kemudian contoh ilustrasinya yaitu ketika seorang mempunyai temperamen tinggi karena tumbuh di lingkungan yang keras. Hal ini menjadi faktor pertama atau faktor lingkungan sosial dan faktor bawaan. Kemudian orang tersebut tidak suka mendengar saran dari orang lain dan tidak peduli terhadap kondisi sekitar atau personal fault. Kemudian orang tersebut bekerja di lingkungan mesin atau bangunan yang rentan kecelakaan. Selanjutnya, faktor ketiga yaitu cukup potensial untuk mengakibatkan kecelakaan dan orang tersebut cedera, yaitu rangkaian tahapan yang kelima. Kemudian yang kedua ada rantai risiko. Risiko yang muncul dapat dipecahkan ke dalam beberapa komponen. Yang pertama yaitu hazard, yang kedua ada lingkungan di mana hazard tersebut berada, kemudian interaksi antara hazard dengan lingkungan, hasil dari interaksi, dan konsekuensi dari hasil tersebut. Contohnya yaitu di sebuah gedung terdapat bahan yang mudah terbakar, contohnya ada bensin atau oli. Kemudian ada kompor menggunakan minyak tanah. Kemudian gudang adalah lingkungannya, sedangkan kompor adalah hazard atau faktor pertama. Kompor dengan minyak tanah meningkatkan risiko kebakaran atau faktor ketiga, interaksi antara hazard dengan lingkungan. Interaksi antara gudang dengan kompor di dalamnya akan semakin meningkatkan risiko kebakaran atau faktor kedua, sehingga suatu saat terjadi kebakaran, konsekuensi dari kerugian tersebut adalah kerugian yang sangat signifikan.
Lalu yang ketiga adalah fokus dan timing pengendalian risiko. Yang pertama, fokus pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini dapat difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan munculnya risiko dan mengurangi keseriusan dari konsekuensi risiko tersebut. Contohnya ketika memasang alat pemadam kebakaran di suatu gedung, lalu memasang air pit di mobil, dan memasang sabuk pengaman pada seseorang yang bekerja di proyek bangunan atau buruh bangunan. Lalu yang kedua adalah timing pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini bisa dilakukan sebelum, selama, dan sesudah risiko itu terjadi. Contohnya sebelum terjadi, sebelum karyawan itu tuh bekerja itu dilakukan suatu training. Jadi itu akan mengurangi risiko-risiko yang terjadi. Lalu saat terjadi kantong udara pada mobil langsung mengembang saat terjadinya kecelakaan. Ini berkaitan dengan memasang airbag di mobil. Dan yang terakhir adalah setelah terjadinya perbaikan mobil untuk dijual lagi. Lalu yang selanjutnya adalah tentang pendanaan risiko. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah dana cadangan. Dana cadangan ini berarti perusahaan menyisihkan dana tertentu secara periodik yang ditujukan untuk membiayai kerugian akibat dari risiko tertentu. Lalu yang kedua adalah self-insurance, yaitu pengelolaan dana cadangan untuk menanggulangi atau mengurangi risiko yang merupakan asuransi untuk internal perusahaan atau untuk keperluan perusahaan itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah captive insurance. Nah, ini adalah perusahaan mendirikan anak perusahaan asuransi yang menjadi bagian dari perusahaan sehingga risiko dalam perusahaan ini bisa diasuransikan ke dalam perusahaan asuransi tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun penulisan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.